4th, which would have been 2 nights ago at 4 a.m. I shot my wife in the temple of her head. I thought I killed her. I put her in the freezer out there. Got a big hole in the temple of her head. And get her body moved around in there. I think I broke her wrist. She was frozen from being in the thing she's been in 48 hours now. You'll see her once you get in the garage. Man, she can't talk. Blink once means yes, blink twice means no. She's been frozen for 2 days. She's frozen solid. It's amazing. Samantha Claus Parker lahir tanggal 16 Agustus 1970 di Ohio, Amerika Serikat. Dari orang tua bernama David Claus dan Peggy Ann Bryan Claus. Samantha melanjutkan sekolah SMA di Greenbrier High School dan bekerja di pasar Baker selama beberapa tahun. Samantha digambarkan sebagai orang yang ramah, seseorang yang mencintai dan menikmati untuk mengurus orang lain. Dia adalah orang yang bersemangat, yang mencintai orang lain, dan selalu bahagia. Dia senang membantu orang lain. Dia senang menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dia cintai. Namun sangat sedikit yang diketahui tentang suaminya Joseph Parker. Diyakini mereka menikah pada tanggal 4 November 2002 dan mereka memiliki anak perempuan bersama pada tahun 2002 bernama Mackenzie. Pada tahun 2014, Joseph dan Samantha tinggal di Clydesdale Lane 246 di Springfield, Tennessee. Joseph kehilangan pekerjaannya dan rumah mereka disita, sehingga masa-masa sulit bagi pasangan itu. Mereka punya perayaan yang ditunggu-tunggu, yaitu ulang tahun perkawinan mereka yang ke-12 yang semakin dekat. Pada tanggal 4 November, meskipun ada peristiwa bahagia, ada sesuatu yang tidak beres pada hari itu. Karena 48 jam kemudian, Joseph Parker menelpon 911 dan mengatakan bahwa dia telah menembak kening istrinya. Pada tanggal 7 November 2014, pada pukul 2:45, Joseph menelpon 911 dan mengatakan dia sudah melukai istrinya dengan pistol kaliber 38. 2 hari yang lalu, sekitar jam 4 pagi, pada peringatan pernikahan mereka yang ke-12 tahun, dia memberitahu petugas bahwa dia telah menempatkan tubuh istrinya ke dalam freezer di garasi dan telah ada di sana selama lebih dari 48 jam. Tidak diketahui apakah Joseph sudah berkhayal tentang sesuatu atau apakah dia benar-benar sudah berbohong. Yang mengejutkan, dia mengatakan bahwa dia mengira istrinya masih hidup karena ketika Joseph terakhir memeriksa istrinya itu menggerakkan kepala dan tubuhnya. Joseph mengira pergelangan tangan istrinya patah dan istrinya sudah membeku selama 48 jam. Joseph juga mengatakan kalau dia sudah meninggalkan rumah itu dan bahwa dia ingin seseorang pergi dan datang ke rumah itu dan memeriksa istrinya. Karena Joseph masih mencintai istrinya, Joseph tidak mau menceritakan kenapa dia menembak istrinya. Dia hanya ingin petugas mengirimkan seseorang untuk datang ke rumah itu dan menolong istrinya. Joseph membiarkan pintu depan rumahnya terbuka dan semua lampu di rumahnya menyala. Joseph mengatakan petugas harus melalui dapur untuk bisa masuk ke garasi dan menemui freezer, tempat di mana istrinya berada. Joseph mengatakan pada petugas 911 bahwa dia mengira istrinya sudah meninggal. Tapi ketika dia mencek pergelangan tangan istrinya, dia masih hidup. Dan yang menakjubkan, istrinya masih hidup dan ada lubang besar di kening istrinya. Joseph melukai istrinya dengan senpi. Petugas menanyakan Joseph pertanyaan yang lebih banyak. Joseph mengatakan kepadanya bahwa
Joseph tidak punya sejarah kekerasan dan tidak pernah terlibat dengan polisi. Joseph ingin petugas mengirimkan tim medis karena istrinya membutuhkannya. Ketika petugas tiba di rumah itu, mereka menemukan Samantha Parker yang berusia 44 tahun di garasi rumahnya, dan dia dinyatakan meninggal di tempat, dan tubuh Samantha sudah dipisah-pisahkan dan dimasukkan ke dalam freezer, dan dia tidak mungkin masih hidup. Russell Gatton, tim medis Robertson County mengatakan, tidak mungkin Samantha masih hidup. Joseph Parker sudah berbohong atau berhayal ketika dia berbicara dengan petugas 911. Penyelidik utama kasus ini mengkonfirmasikan bahwa Samantha telah dilukai kepalanya dengan senpi, tetapi mereka tidak yakin di mana dan bagaimana dia meninggal. Detektif tidak dapat menentukan kapan tepatnya Joseph membunuh istrinya, dan detektif tidak dapat menentukan berapa lama Samantha berada di dalam freezer itu. Ketika penyelidik menggeledah rumah mereka, penyelidik memperhatikan betapa bersihnya rumah itu. Salah satu detektif mengatakan, rumah itu sangat rapi, bahkan tidak terdapat setitik debu ataupun noda di situ. Joseph Parker melarikan diri dan dia tidak dapat ditemukan. Polisi harus menemukannya secepat mungkin. Petugas operator menelpon ponsel Joseph kembali. Sekitar pukul 3:45 pagi, Joseph memberitahukan petugas kalau dia berada di jalan interstate menuju ke Chattanooga untuk mengunjungi teman-temannya. Pada hari yang sama, polisi mengeluarkan surat perintah untuk menuntut Joseph atas pembunuhan istrinya. Berita itu tersebar ke masyarakat tentang apa yang terjadi di lingkungan yang tenang di Springfield. Berita itu membuat terkejut warga di sana, terutama tetangga pasangan itu. Chloe Crabtree yang tinggal bersama orang tuanya bersebelahan dengan keluarga Parker menggambarkan Joseph sebagai pria yang sangat tegas dan suka menyendiri. Dia jarang terlihat di luar. Dia selalu memarkirkan mobilnya di dalam garasi. Dan Chloe akan melihat Joseph berangkat di pagi hari. Chloe jarang melihat mobil Joseph keluar dari rumah itu. Keluarga Parker sangat pendiam. Mereka tipe orang yang tidak pernah membiarkan tirai rumah mereka terbuka. Chloe terakhir melihat Joseph 2 hari sebelum kejadian, ketika dia meninggalkan rumahnya sekitar jam 5 sore. Chloe melihat sesuatu yang aneh di rumah itu. Tetangga keluarga Parker yang lain, yaitu Haley, menggambarkan keluarga Parker sebagai orang yang agak tertutup. Haley tidak pernah berbicara dengan mereka dan tidak pernah melihat keluarga Parker mengobrol dengan tetangga. Joseph biasanya melakukan pekerjaan di halaman atau mengerjakan mobilnya. Joseph akan melambai atau menganggukkan kepala saat dia mengemudikan mobilnya. Sementara Samantha jarang meninggalkan rumahnya. Biro Investigasi Tennessee menambahkan, Joseph Parker ke dalam 10 daftar orang yang paling dicari polisi dan membuat peringatan kepada dealer Toyota Rivergate, tempat kerja Joseph yang lama, karena Joseph diduga mengancam akan pergi ke sana dan membunuh banyak orang, sehingga helikopter terbang di atas mereka dan bersiap jika Joseph melakukan hal itu. Akhirnya polisi melakukan ping kepada ponsel milik Joseph di Nashville dan polisi mulai mencarinya di sana. Polisi Nashville melihat mobil Toyota Camry putih 2007 milik Joseph mengemudi di jalan Interstate 65, sehingga polisi mulai mengikutinya. Pengejaran mobil itu dimulai dan Joseph Parker dikejar oleh Biro Investigasi Tennessee dan US Marshal Service.
Pengejaran mobil itu berakhir secara dramatis ketika polisi menghentikan mobil Joseph di dekat tanda 12 mil di Interstate 65, dan di dalam mobil itu polisi menemukan Joseph Parker meninggal dengan luka tembak yang nampaknya dilakukannya sendiri. Setahun kemudian, keluarga dan teman-teman keluarga Parker berkumpul untuk melepaskan balon untuk mengenang Samantha Parker. Putri Samantha dan Joseph, yaitu Mackenzie Parker, hadir di sana. Dia berkata bahwa dia ada di sana tidak hanya untuk menghormati ibunya, tetapi juga ayahnya. Mackenzie mengatakan dia merindukan keduanya sama banyaknya. Banyak orang bertanya, mengapa Mackenzie tidak marah? Orang tuanya menunjukkan kepada Mackenzie apa yang ingin dia miliki dalam sebuah pernikahan. Suatu hari nanti itu adalah malam yang sangat buruk, dan Mackenzie berpikir ayahnya dalam keadaan marah dan kalut. Ayahnya kehilangan pekerjaannya dan rumahnya disita. Mackenzie bertekad untuk tidak menghidupkan kembali hari terburuknya. Saat dia berbicara kepada kerumunan orang di peringatan itu, dia berkata bahwa dia akan berdamai dengan kehilangan orang tuanya, terutama saat mengenang ibunya yang membantunya melewati saat-saat tergelapnya. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga tidak ada lagi wanita lain yang mengalami kejadian seperti Samantha. Jaga diri kalian baik-baik dan cintai diri kalian baik-baik. Dan selalu berhati-hati dimanapun kalian berada. Bila suka ceritanya, berikan subscribe dan tekan notifikasinya untuk cerita-cerita yang lain.